tahu sama sambal terasi. Yummy. Yummy. Sambal. You want to try? No, wala. You like or no? Ini masalah. Aha. Sambal terasi Indonesia asli ya guys. Ini kemarin membawa waktu pulang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas perbedaan sistem kerja sebagai perawat ya di Indonesia dan di Arab Saudi. Sambil makan ya guys, seperti biasa. Jadi menunya hari ini tahu goreng. Tahu aja digoreng, dikasih royco, digoreng udah. Sama sambal terasi. Sambal terasinya sambal terasi saset. Ini yang bawa kemarin waktu pulang kampung. Mantap. Ini aja udah nikmat banget pokoknya. Nah, kembali ke topik. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu seputar perbedaan sistem kerja sebagai perawat di Indonesia dan di Saudi, di Indonesia dan Saudi. Khususnya di bagian inpatient atau ruangan rawat inap. Jadi jam kerja di sini itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi total 12 jam ya guys. Jam ya guys. Betul 12 hours. 12 hours watch. Working in Saudi. Nah, tadi situ tanya dari jam kerjanya 12 jam, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian dalam sebulan itu kita bekerja 18 hari. Kalau lebih dari itu masuknya overtime. Tapi kadang ada yang cuma 16 hari dalam sebulan ya guys. Jadi nggak tentu. Tergantung daripada hitungan tanggal bulan. Misalnya dalam sebulan itu ada 31 hari, maka dalam sebulan itu kita kerja 18 hari. Sisanya libur. Kalau lebih daripada 18 hari masuknya overtime. Nah, untuk overtime itu gajinya 250 per 12 jam. Tapi tergantung daripada gaji basic salary. We go to some. We make some YouTube videos. Going outside and we tell all the things. Maybe later. Yalah, video. When? I will take one video. You take one video. You can post. I can post. Yeah, it's okay. Yalah. Vlogs in Saudi Arabia. Yeah, in Saudi, in my country. I will show you later. My video. Nah, hitungan lembur itu di sini kalau 12 jam itu saya sendiri itu 250 atau sekitar 1 juta. Jadi dalam satu hari lembur itu dalam 12 jam kita dapat uang 1 juta. Tapi capek guys. Capek ya teman-teman. 12 jam kerja itu capek. Kemudian metodenya? Kalau di sini itu metode apa ya? Kalau yang kita itu dibagi pasien sendiri-sendiri. Jadi saya misalnya nih dalam sehari itu kita kebagian 5 pasien. Kadang paling banyak 6. Tapi rata-rata 4 atau 5. Kadang 3. Udah tergantung dari jumlah pasien lah. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit ya nggak ada. Kadang kalau nggak ada diliburin, disuruh pulang. Gitu. Itu terkait jumlah pasien dan metode kerjanya. Jadi nggak tahu apa ya, tim atau apa gitu yang kalau misalnya kita dibagi pasien. Nanti dengan satu tim leader itu kayak penanggung jawab shift gitu. Dalam satu shift itu dia penanggung jawabnya. Kemudian tugasnya, pekerjaan kita sebagai perawat itu ngapain aja kalau di inpatient, kalau di ruang rawat inap di Saudi. Pertama kita datang itu endorsement ataupun operan ya kalau di Indonesia. Jadi kita cuma menerima pasien kita aja gitu, yang lain udah kita nggak mikirin. Ya, misalnya kita 5, ya udah tanggung jawab sama pasien kita yang 5 itu. Mulai dari
pagi-pagi endorsement, kemudian habis selesai endorsement, kalau saya langsung ke pasien dulu, cek TTV ya, tanda-tanda vital sign kalau di sini namanya. Setelah vital sign, kemudian balik lagi ke nurse station ngerjain file ya. Kalau ada obat-obatan yang di jam 8 atau jam 9, sekalian tanda-tanda vital, sekalian ngasih obat. Itu ya guys strateginya. Kemudian kalau udah selesai keliling, balik ke komputer, kita ngerjain file. Filenya itu ada banyak ya guys. Ada progress note, vital sign, kemudian ada S-bar, PPA itu patient family education, kemudian ada risk assessment, ada vein flow sheet, ada IV cannulation, what else, banyak lah pokoknya file-filenya itu. Kadang kalau belum misalnya lagi ngerjain itu yang bikin terlambat atau terlambat mengerjakan file tuh call bell itu patientnya ngebel. Ini lagi ngetik tiba-tiba pesannya ngebel, datang lagi, akhirnya file kita nggak kelar-kelar. Kemudian setelah vital sign dan file, nah kemudian kalau ada obat yang mau dikasih, kasih lagi obat gitu. Kalau nggak ada ya udah, nah kita tinggal standby aja di nurse station itu sambil nungguin call bell, sambil nungguin ngasih obat selanjutnya atau TTV lagi. Nah jadi TTV itu tanda vital itu pengecekannya dilakukan setiap 4 jam. 4 jam sekali kita cek, Kalau obat-obatan sih kadang ada yang per 6 jam, per 8 jam, per 12 jam, tergantung obat-obatan apa. Gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada order nih dari dokter suruh misalnya pemeriksaan lab, kita nggak ngambil darah ya guys, kita telepon IV team, ada namanya tim khusus untuk pengambilan darah sampel, untuk sampel-sampel kayak darah gitu, itu IV team namanya. Kecuali kalau urin, stool itu feses ya guys. Kemudian apa lagi, MRSA itu kayak hidung, colok hidung, ketiak sama groin itu selangkangan, itu baru kita yang lakuin. Terus saya swab test kita yang lakuin. Tapi kalau misalnya pengambilan darah itu semuanya sama IV team. Tapi kalau saya lebih suka saya lakukan sendiri, karena kadang kalau nunggu IV team itu lama datangnya, mending saya kerjain sendiri, cepat selesainya. Kemudian kalau ada ronsen, USG, MRI, CT scan, apalah sebagainya, biasanya dokter put order kan dari sistem order, kemudian kita konfirmasi ke bagian radiologinya, kita mau ngirim pasien gitu. Biasanya kalau yang cuman X-ray doang langsung dikirim aja, udah kirim aja ke bawah. Tapi kalau MRI atau ada CT scan with contrast atau sebagainya, itu biasanya ada antrian lama ya guys. Nah itu kita yang nganterin ke bawah kalau kita nggak sibuk. Kalau kita sibuk, kita minta tolong sama porter. Nah di sini itu ada 2 porter shift pagi sama porter shift malam. Porter itu kayak caregiver gitu ya, yang bantu-bantu mulai dari bedding, kemudian ambil obat, nganterin pasien ke OR, gitu-gitu ya guys. Tapi sebenarnya bedding itu semua tanggung jawab kita sebagai primary-nya. Jadi mereka itu cuma bantuin kalau kita benar-benar lagi sibuk. Kalau kita nggak sibuk ya kita yang ngerjain ya guys, bedding gitu. Nganterin lab itu tugasnya porter caregiver. Nah, itu tadi gambaran sedikit tugas perawat di sini. Kalau menurut saya sih kerja di sini di Arab Saudi itu sudah terstruktur ya. Jadi mulai dari endorsement, terus ada apa lagi? Ada misalnya ada instruksi dari dokter, itu udah terstruktur. Jadi kita cuma ngejalanin aja step by stepnya, nggak ribet, nggak pusing gitu. Kalau menurut saya, kalau kadang-kadang kan di Indonesia itu kita masih suka riweh gitu ya, sama inilah BPJS, sama asuransi, belum masih apa sebagainya gitu. Kalau di sini enggak, jadi kalau memang udah
sesuai dengan case atau ininya, udah lakuin aja gitu, nggak ribet lah. Obat-obatan juga nggak perlu nunggu ACC ini sebagainya, enggak. Gitu ya guys sistem kerjanya. Nah, nanti kalau udah jam 7 malam itu waktunya kita endorsement lagi ke night shift. Ya kayak operan lagi, apa yang perlu, misalnya apa yang pending, apa yang harus dioperin, harus dikerjakan lagi sama night shiftnya. Kalau kerja sih secara keseluruhan di sini tuh enak sih sebenarnya guys, karena sudah terstruktur. Jadi kita tinggal ngejalanin aja apa yang udah sesuai dengan protapnya gitu, sudah sesuai dengan prosedurnya. Nggak ribet-ribet mikirin apa yang perlu dikerjain lagi ya gitu. Sistem kerjanya. Apa lagi ya? Nah, kalau di Indonesia kan kerja itu 3 shift. Pagi jam 7 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 9. Jadi yang malam itu jam 9 sampai jam 7 pagi. Ya mungkin sebenarnya hitungannya sama aja sih ya, segitu. Kalau dihitung jam ya tetap sama aja dalam per bulannya itu berapa jam gitu. Cuman kalau saya lebih suka yang 12 jam ini karena kita lebih banyak libur. Dan kalau kita masuk lembur, lumayan duitnya. Nah, itu tadi sistem kerja perawat di Arab Saudi ya guys. Semoga ada gambaran buat teman-teman yang mau kerja ke sini sebagai perawat. Bye.